Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Proyeksi gelap yang tak terhitung jumlahnya masih menampilkan apa yang terjadi di wilayah suci pencuri jiwa. Setiap praktisi mendalam di wilayah ilahi utara sedang menatap awan hitam yang berputar, para iblis yang berlutut, dan satu-satunya guru iblis yang memerintah di atas dan tanah di bawah kaki. Itu hanya proyeksi, tapi energi mereka mengamuk dan jiwanya gemetar. Semua orang dipenuhi dengan keinginan untuk berlutut di tanah dan memuja Yunce. Awan gelap yang tampak tak terbatas masih berkumpul di satu tempat. Segera, seluruh alam pencuri jiwa tertutup awan gelap. Yunce menatap awan gelap yang bergejolak seperti ombak raksasa. Senyuman buas dan mengejek perlahan muncul di wajahnya. Jalan surgawi. Hehe, apa yang saya dapatkan ketika saya menuruti takdir saya dan menyelamatkan seluruh alam dewa? Apa yang bisa dilakukan oleh jalan surgawi sekarang karena saya adalah penguasa iblis yang bersumpah untuk menentang semua peraturannya? Awan gelap terus bertabrakan satu sama lain, dan gemuruhnya saja sudah cukup mengerikan untuk mengguncang jiwa seseorang. Tapi ia tidak pernah mencoba untuk menjatuhkan Yunce, bida absolut yang melampaui hukum surgawi itu sendiri. Dulu ketika Yunce hendak memasuki alam roh ilahi, jalan surgawi telah mencoba untuk menghapusnya dari permukaan bumi menggunakan petir kesusahan. Namun hal itu tidak mampu menyakiti Yunce sedikit pun meski sudah menuangkan segala yang dimilikinya ke dalam hukuman. Yunce bahkan telah menyerap energi sambaran petir dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sekarang Yunce telah tumbuh menjadi bencana nyata di dunia, jalan surgawi tidak bisa berbuat apa-apa selain gempa dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Tatapan Yunce perlahan kembali ke tanah. Tidak ada seorang pun yang berdiri baik di dalam maupun di luar wilayah suci. Kebanyakan dari mereka membungkuk dalam-dalam dan terlihat gemetar. Untuk pertama kalinya, para raja ilahi, penguasa ilahi, dan bahkan guru ilahi merasa bahwa mereka tidak berarti apa-apa seperti setitik debu. Mereka lebih rendah dalam hal garis keturunan, aura, kekuatan, dan kesenjangan di antara mereka dapat memenuhi seluruh dunia. Makhluk hidup bukanlah satu-satunya yang gemetar karena tunduk. Bahkan artefak iblis yang dibawa beberapa dari mereka bergetar ketakutan dan ketundukan. Pelepasan lengkap bencana kegelapan abadi tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah ilahi utara, tetapi juga 3 kerajaan yang telah bersumpah setia kepadanya. Yunce menurunkan lengannya. Pola iblis memudar, dan cahaya gelap ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang mencakup segalanya lenyap, dan cahaya kembali ke dunia sekali lagi. Orang-orang memandang seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Meski kekuatannya telah hilang, urat nadi dan jiwa mereka masih gemetar ketakutan. Mereka tidak dapat mengendalikan reaksinya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menenangkan diri. Yunce, pria yang tampak seperti bayangan iblis sejati primordial, terukir dalam jiwa setiap praktisi mendalam wilayah ilahi utara hari ini. Itu adalah tanda kelam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bangkit, berbeda dengan tampilan kekuatannya sebelumnya, perintah acuh tak acuh itu terdengar normal. Namun, seolah-olah tanda yang baru saja terukir di dalam jiwa telah menyala menjadi hidup, para praktisi mendalam wilayah ilahi utara merasakan rasa hormat yang mendalam dalam mengendalikan tubuh mereka dari dalam keluar. Mereka bangkit berdiri hampir tanpa sadar. Bahkan, beberapa dari mereka baru menyadari bahwa mereka telah berlutut tadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa 3 kerajaan memilih untuk menyerah. Mereka telah menyaksikan, bukan, merasakan dengan tubuh mereka sendiri hak sang guru iblis untuk memerintah mereka semua.
Di depan, Realm King dari Imperial Heaven Realm, Desolate Calamity Realm, dan Divine Python Realm semuanya berlumuran keringat dingin. Ketakutan dan rasa hormat yang mencekik jiwa mereka jauh lebih besar dibandingkan saat mereka menghadapi Kaisar Dewa. Bang! Tian Muyi baru saja berdiri karena perintah Yun Ce, tapi dia segera berlutut lagi dan berkata, Tuan Iblis benar-benar perkasa dan kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Seolah-olah kamu adalah inkarnasi Kaisar Iblis sendiri. Alam surga kekaisaran, bersumpah untuk mematuhi Tuan Iblis dan berjanji setia padamu. Setelah apa yang mereka semua alami sebelumnya, tidak ada yang terkejut bahwa dia akan membuat pernyataan seperti itu. Huo Tianxing dan Sage Viper Agung segera mengikuti jejak Tian Muyi dan mencoba bersumpah setia kepada Yun Ce, tapi tawa acuh tak acuh menghentikan gerakan mereka bahkan sebelum mereka bisa menekuk pinggang mereka. Mengapa? Mengapa kamu patuh, dan mengapa kamu berjanji setia kepadaku? Huo Tianxing dan Great Viper Sage membeku di jalur mereka. Tian Muyi tampak bingung dan bingung juga. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Iblis menanyakan hal seperti itu. Bukankah wajar jika yang lemah menuruti yang kuat? Bukankah alasan itu cukup? Anda hanya tunduk sekarang karena terpaksa, karena kamu takut dengan kekuatanku. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya hanya menunjukkan hak saya untuk menguasai tanah ini. Mengapa saya harus memiliki kesetiaan padahal saya belum melakukan apapun untuk Anda? Tian Muyi dan semua praktisi Realm Imperial Heaven tercengang oleh kata-katanya. Mereka tidak dapat mengatakan apapun selama beberapa waktu. Yun Ce tertawa lagi dan menatap mereka. Yah, karena kamu adalah orang pertama yang tunduk padaku, aku akan memberimu alasan untuk setia padaku. Dia mengangkat telapak tangan menghadap ke arah praktisi mendalam Imperial Heaven Realm. Kemudian, cahaya iblis muncul dari sana dan mulai bergerak ke arah mereka. Ke-30 perwakilan alam surga kekaisaran bergidik ketika mereka melihat cahaya yang datang. Mereka secara tidak sadar ingin membela diri hingga mereka mendengar suara Tian Guru di samping telinga mereka. Ayah kerajaan, para senior, jangan melawan. Mereka segera menahan diri dan membiarkan cahaya iblis menyerang tubuh mereka. Beberapa napas kemudian, cahayanya padam. Untuk sesaat, Tian Muyi dan orang-orangnya tampak terkejut oleh sesuatu. Kemudian, mereka bergerak serempak dan mulai memeriksa telapak tangan, dada, kaki mereka, seolah-olah mencoba memastikan bahwa tubuhnya masih milik mereka. Tiba-tiba, Tian Muyi berlutut dan membungkukkan tubuhnya hingga ke permukaan tanah. Sebelumnya ketika dia bersumpah setia kepada Yun Ce, dia tetap menjaga punggungnya tetap tegak bahkan setelah berlutut. Tapi sekarang, wajahnya hanya berjarak beberapa milimeter dari mencium tanah yang sedingin es. Dia berteriak keras, Tian Muyi berterima kasih kepada Guru Iblis atas hadiahnya yang tak tertandingi. Tian Muyi dan Imperial Heaven Realm bersedia melayani Tuan Iblis sebagai pelayan abadinya. Jika kami melanggar sumpah kami, semoga kami terjatuh ke dalam jurang iblis selamanya. Huo Tianxing dan Great Viper Sage tampak tercengang. Semua Realm King lainnya juga tampak tercengang. Tidak hanya pernyataan Tian Muyi yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya, suaranya juga bergema dengan kegelisahan yang tidak dapat dipahami. Dia tampak seperti akan menggali isi hatinya sendiri dan menunjukkan kepada Guru Iblis kedalaman kesetiaan dan tekadnya. Di belakangnya, semua perwakilan Imperial Heaven Realm juga berlutut. Sama seperti Tian Muyi, mereka berada di tanah dan berteriak dengan keras, "Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Iblis. Kami bersedia melayani Anda sebagai hamba abadi Anda. Jika kami melanggar sumpah kami,
semoga kami terjerumus ke dalam jurang iblis selamanya. Semua orang di wilayah ilahi utara tercengang melihat penampilan mereka. Tian Muyi adalah Realm King terkuat di belakang dunia raja, jadi dia diharapkan menjadi orang pertama yang berdiri dan menyatakan pendiriannya. Namun, dia tidak membungkukkan punggungnya atau mengurangi harga dirinya meskipun dia takut dan menghormati Tuan Iblis. Tapi setelah Yun Ce menyelimuti dia dan orang-orangnya dalam cahaya hitam selama beberapa saat, sikap mereka tiba-tiba berubah drastis. Kegelisahan dalam suara mereka, gemetar di tenggorokan mereka, postur tubuh mereka yang tunduk dan sumpah kejam yang membuat mereka terkutuk selamanya di jurang yang dalam jika mereka melanggarnya. Mengetahui betapa bangganya Tian Muyi, dia tidak boleh bertindak seperti ini bahkan jika leluhurnya tiba-tiba hidup kembali dan melompat keluar dari peti mati mereka untuk menyambutnya. Apa yang terjadi? Huo Tianxing adalah orang pertama yang menyuarakan kebingungannya. Di langit, Yan Tianxiao menjawab pertanyaannya dengan angkuh, itu adalah kecocokan sempurna dengan kegelapan yang diberikan oleh Guru Iblis dengan menggunakan bencana kegelapan abadi, seni kegelapan paling tinggi dari semuanya. Kekuatannya mengubah tubuh mereka yang tidak sempurna menjadi tubuh iblis sejati. Kuasa kegelapan tidak akan pernah menjadi bumerang bagi mereka lagi. Hasilnya, masa hidup mereka akan meningkat pesat. Kontrol mereka terhadap energi mendalam kegelapan dan kecepatan kultivasi mereka menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Beberapa hambatan yang mungkin ditemui seseorang ketika mengembangkan seni iblis tingkat tinggi mungkin sudah tidak ada lagi. Selain itu, mereka tidak lagi harus bergantung pada lingkungan sekitar untuk menggunakan kekuatan kegelapan. Mereka dapat meninggalkan wilayah ilahi utara, dan pengaruhnya terhadap kendali, kekuatan, dan kecepatan pemulihan mereka hampir tidak ada. Setiap kali Yan Tianxiao berbicara, para praktisi mendalam di wilayah utara merasa seperti ada petir yang menyambar tepat di samping telinga mereka. Semua yang dia katakan terdengar seperti mimpi yang keluar dari khayalan. Kata-katanya selanjutnya semakin menghancurkan akal sehat mereka. Akhirnya berkah ini bersifat permanen dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan kata lain, berkah dari bencana kegelapan abadi adalah anugerah yang secara teori dapat diwariskan kepada generasi berikutnya selamanya. Yan Tianxiao sendiri menyembunyikan kekacauan di hatinya meskipun dialah yang menjelaskan banyak hal kepada semua orang. Sebulan yang lalu, ketika Yun Ce memberikan hadiah kecocokan sempurna kepada Iblis Yama dan Hantu Yama, dia cukup berhati-hati dan metodis. Dia jarang memberkati lebih dari satu orang pada satu waktu, dan dia selalu memasang ekspresi hati-hati di wajahnya. Tapi hari ini, dia dengan santai memberkati 30 orang sekaligus dengan lambaian tangannya dan menyelesaikan transformasi hanya dalam 2 tarikan napas. Dalam catatan kuno, bencana kegelapan abadi seharusnya merupakan seni iblis yang hanya bisa dikembangkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Jadi sungguh luar biasa, betapa cepatnya kemajuan Yun Ce dalam seninya. Sebuah pemikiran yang mengejutkan Yan Tianxiao terlintas di benaknya, bahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri tidak bisa mempelajari seninya secepat ini, bukan? Hanya 3 tahun sejak Yun Ce mulai mengolah bencana kegelapan abadi, tapi dia sudah menguasai tahap tengah dari seni tersebut. Jika Jie Yuan tidak meninggalkan Primal Chaos, dia pasti terkejut dengan kemajuan Yun Ce juga. Ada 2 alasan di balik kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Pertama, dia istimewa dalam cara yang bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti sepenuhnya. Kedua, dia memiliki inkubator yang sempurna, Qianye Yinger. Ketika Yan Tianxiao selesai, dia disambut dengan keheningan.
Hadiah ini tidak hanya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi juga melampaui semua yang mereka ketahui tentang keberadaan mereka. Jika setengah dari apa yang dia katakan itu benar, maka akan menjadi bid'ah jika menyebutnya sebagai sesuatu yang biasa seperti hadiah. Apakah itu benar? Petapa Viper Agung dan Huo Tianxing menatap Tian Muyi. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar meskipun seorang kaisar dewa sendiri yang menyatakannya kepada mereka. Tian Muyi mengangkat tangannya dan memanggil kilatan cahaya hitam. Aura unik milik praktisi mendalam Imperial Heaven Realm menyelimuti semua orang dalam jarak 50 km untuk sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Murid-murid Huo Tianxing, Sage Viper Agung, dan setiap Raja Alam Guru Ilahi lainnya berkontraksi seperti jarum. Mereka bahkan kehilangan kendali atas jiwa mereka untuk sementara waktu. Saya adalah Tuan Iblis. Adalah tugasku untuk memberkati semua iblis yang melayaniku, kata Yun Ce acuh tak acuh. Karena Imperial Heaven Realm bersedia melayani saya berjanji untuk memberkati semua praktisi Anda yang berada di atas Divine Spirit Realm. Selain itu, Anda juga dapat memilih 10.000 praktisi berbakat yang berusia di bawah 600 tahun untuk menerima berkah saya juga. Bola mata yang tak terhitung jumlahnya membentang hingga titik robek, dan rahang yang tak terhitung jumlahnya menghantam lantai hampir bersamaan. Setiap orang yang menyaksikan proyeksi di alam surga kekaisaran langsung berlutut. Tian Muyi merasakan darahnya melonjak ke otaknya lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa Tiang Wu sangat menghormati Yun Ce. Bersujud kepada Yun Ce lagi, dia menyatakan, hadiah guru iblis hampir sama besarnya dengan pemberian orang tua yang membawaku ke dunia ini. Sebuah anugerah yang diberikan selama 10.000 generasi hanya dapat dibayar kembali dengan 10.000 masa kehidupan. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap makhluk hidup di alam surga kekaisaran bersumpah untuk mengabdi pada guru iblis sampai nafas terakhir mereka. Perintahmu mutlak, perkataanmu adalah amanat surga, dan musuhmu adalah musuh bebuyutan kami. Beberapa waktu yang lalu, dia tidak dapat memahami mengapa dunia raja tertinggi sangat menghormati Yun Ce. Sekarang, baik sikap maupun sumpahnya berkali-kali lebih dilebih-lebihkan dibandingkan dunia raja. Sama sekali tidak ada alasan untuk ragu. Di belakang Imperial Heaven Realm, semua praktisi mendalam dari Desolate Calamity Realm dan Divine Python Realm mengikuti inisiatif Realm King mereka dan berlutut. Setiap orang melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa hormat, kegembiraan, keinginan, dan ketulusan mereka. Sumpah mereka bahkan lebih dibesar-besarkan daripada sumpah di alam surga kekaisaran. Sangat bagus. Yun Ce memuji mereka dan mengulurkan telapak tangannya lagi. Kali ini, cahayanya menyelimuti total 54 praktisi kegelapan yang kuat, kekuatan inti dari dua alam bintang utama. Sekali lagi, dia menyelesaikan transformasi hanya dalam waktu 2 tarikan napas. Beberapa penonton masih bingung dengan reaksi berlebihan dari transformasi tersebut. Lagi pula, yang mereka lihat hanyalah Yun Ce yang menghujani mereka dengan sedikit cahaya gelap yang dalam. Bahkan jika semua yang Kaisar Ya menyatakan benar, bagaimana mungkin sesuatu yang hanya membutuhkan sedikit usaha dan waktu bisa menghasilkan perubahan yang cukup untuk memicu reaksi sebanyak ini? Hanya mereka yang telah merasakan sendiri berkah dari guru iblis yang dapat memahami keajaiban macam apa yang dia tarik hanya dalam 2 tarikan napas pendek. Keterkejutan dan kegembiraan mereka dengan cepat berubah menjadi rasa hormat dan hormat jutaan kali lipat. Sebuah kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, sebuah keajaiban yang tidak memerlukan usaha apapun untuk mewujudkannya, dan sebuah hadiah
yang bertahan selamanya. Ketika perwakilan dari 3 dunia bintang terkuat secara positif memanfaatkan kesempatan untuk menjadi anjing piaraan Yunce, ketika air mata rasa terima kasih mulai mengalir di sebagian wajah mereka, itu bukan lagi masalah kemauan, tapi kualifikasi. Yang mulia, teriakan penuh hormat namun nyaring terdengar di udara. Sekelompok orang memasuki wilayah suci penyegel jiwa sebelum berlutut dengan sungguh-sungguh di bawah kaki Yunce. Pemimpin kelompok itu tidak lain adalah Tian Guhu sendiri. Dia ditemani oleh hampir 100 praktisi muda yang mendalam, masing-masing dari mereka adalah penguasa ilahi yang terkenal. Itu karena mereka semua berada di peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Semuanya ada di sini, kecuali orang mati juga dihitung. Sementara itu, para Realm King tingkat tinggi terkejut melihat Tian Guhu. Itu karena dia dipenuhi dengan kekuatan guru ilahi, tidak. Bukan hanya itu, aura mengerikannya menandai dia sebagai master ilahi tahap akhir, seorang praktisi mendalam yang sebanding dengan para penyihir, iblis Yama, dan pelahap bulan. Penatua Imperial Heaven yang bermata lebar hampir tidak bisa mengeluarkan seruan keterkejutannya. Guhu, kekuatanmu. Paman ke-19, kekuatan baruku diberikan oleh guru iblis sendiri, jawab Tian Guhu sopan. Tian Muyi telah merahasiakan lompatan Tian Guhu dari level 7 Divine Sovereign ke level 8 Divine Master karena alasan yang jelas. Bahkan di alam surga kekaisaran sendiri, hanya segelintir orang yang menyadari transformasinya. Oleh karena itu, ketika Tian Guhu muncul dan mengumumkan alasan di balik perubahannya, mereka sedikit terkejut. Tian Guhu mendongak dan berkata, kami, perwakilan generasi muda penguasa ilahi utara, disebut penguasa surgawi. Namun, kami tidak pernah bisa mencapai gelar kami. Kami ingin membalas budi atas tanah yang telah melahirkan kami. Namun masyarakat kami terlalu sibuk berperang satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang mulia. Akibat pertikaian internal, tidak pernah ada tempat bagi kami untuk mencurahkan energi dan ambisi kami. Kegelapan adalah sangkarnya, dan manusia iblis adalah tawanannya. Begitulah cara seluruh dunia memandang wilayah ilahi utara. Namun, kurungan sebenarnya yang menahan kita bukanlah kegelapan yang menjadi bahan bakar kita, 3 wilayah ilahi yang telah membenci kita sejak awal waktu. Kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap mereka, namun mereka membenci kami dan hanya ingin membasmi kami sampai akhir, hanya karena kami dilahirkan dengan tubuh gelap dan memupuk energi kegelapan yang mendalam. Akibatnya, kami bahkan tidak bisa melewati batas dunia kami tanpa mengkhawatirkan nyawa kami. Yang lebih parahnya, semakin banyak orang yang putus asa dan menyerahkan diri sepenuhnya ke kandangnya. Mereka tidak hanya kehilangan api kemarahan dan pemberontakan, mereka bahkan mengarahkan taring ke arah jenis mereka sendiri. Tian Guhu terdengar sedih sekaligus marah. Setiap kata yang dia ucapkan menyentuh hati jiwa-jiwa yang telah tertindas sejak zaman kuno. Tetapi sekarang, Kaisar Iblis telah memberkati kita dengan guru iblis, dan kekuatannya melampaui apapun yang pernah tercatat dalam sejarah wilayah ilahi utara. Dia telah memberi kita kesempatan hidup baru dan anugerah yang akan bertahan selamanya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Air mata bahkan mulai mengalir deras di matanya. Sekaranglah waktunya untuk mengubah nasib wilayah ilahi utara. Master Iblis akan membimbing kita ke era yang benar-benar baru. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berteriak dengan suara penuh air mata namun penuh gairah. Kami meminta agar guru iblis membawa kami keluar dari kurungan terkutuk ini dan mengubah nasib abadi kami untuk selamanya.
Tubuh kami sebagai pedang dan darah kami sebagai penuntun, kami bersumpah untuk membuka jalan menuju kebebasan bahkan jika kami harus mati jutaan kali untuk mencapai tujuan kami. Setiap penguasa surgawi yang membawanya juga menundukkan kepala. Reputasi Tian Guhu di kalangan generasi muda wilayah ilahi utara benar-benar tiada duanya. Permohonan tulusnya langsung menyentuh inti setiap praktisi, terutama generasi muda. Menatap Tian Guhu dari atas, Yunce berkata, ambisimu memang sesuai dengan namamu, Lonely Swan. Memang benar bahwa wilayah ilahi utara adalah sangkar menyedihkan yang telah menjebak para praktisi kegelapan selama jutaan tahun. Namun, seperti yang Anda katakan sebelumnya, perang saudara yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang mengoyak wilayah ilahi utara, dan persatuan kita semakin berkurang dibandingkan dengan sehelai pasir pun. Bukan saja kita tidak bersatu, kekuatan kita jauh dari tingkat wilayah ilahi timur, barat, dan selatan. Dengan mengingat hal itu, bagaimana mungkin kita bisa menembus kurungan yang menjerat kita semua? Kata-kata Yunce yang dingin dan tidak berperasaan mendinginkan darah semua orang seperti seember air es, dan tidak ada yang menyangkal karena mereka tahu itu adalah kebenaran. Tian Guhu membeku dalam kebingungan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yunce melanjutkan, "Saya adalah Tuan Iblis. Bagiku, stabilitas wilayah ilahi utara adalah yang utama di atas segalanya. Oleh karena itu, semua nasib dan dendam masa lalu hingga hari ini tidak ada hubungannya denganku." Yunce perlahan mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Kilatan cahaya hitam menyebabkan pandangan semua orang menjadi kabur sesaat. Seolah-olah dia memegang seluruh wilayah ilahi utara di telapak tangannya pada saat itu. Mulai hari ini, saya akan menulis babak baru dalam sejarah wilayah ilahi utara. Aku akan menggunakan kekuatan yang diberikan Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk merestrukturisasi tatanan kita, mengubah hukum kita, dan membawa kebahagiaan bagi semua yang tinggal di wilayah utara. Kami tidak akan menghancurkan belenggu ini dengan kekerasan sebelum semua perang saudara dapat dipadamkan, dan seluruh wilayah telah dikembalikan ke stabilitas. Pemberontakan tanpa berpikir panjang yang hanya didorong oleh gelombang nafsu hanya akan menyia-nyiakan nyawa dan musuh baru yang tidak kita minta. Namun, nada suara Yunce tiba-tiba turun beberapa derajat lebih rendah, dan sinar hitam di matanya bersinar seperti sepasang jurang hitam pekat yang akan melahap segalanya. Saya bisa menerima perang saudara, tapi tidak bisa menerima invasi dari kekuatan asing. Untuk saat ini, kami akan mengambil sikap tidak agresif terhadap semua musuh kami. Tapi jika seseorang berani melawan kita, Yunce menghancurkan cahaya gelap di tangannya, dan ledakan yang dihasilkan terasa seperti terjadi di hati semua orang. Saat suaranya semakin gelap, dia berkata, "Perhatikan sumpahku, orang-orang di wilayah ilahi utara. Baik itu wilayah ilahi timur, barat, atau selatan, saya akan membuat siapapun yang berani menyerang kita membayar 100 kali lipat atas pelanggaran mereka." Panas yang baru saja mereda dalam darah mereka karena kenyataan dingin dan dingin mulai mendidih beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada praktisi mendalam di wilayah utara yang tidak membenci, takut, dan merasa tidak berdaya terhadap tiga wilayah ilahi sejak dahulu kala. Bahkan praktisi mendalam dari tiga kerajaan tidak berani keluar dari kandang mereka tanpa persiapan yang matang. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan tak tertandingi yang pernah membuat pernyataan yang begitu kejam dan tidak dapat dibatalkan mengenai tiga wilayah ilahi hingga saat ini. Tian Guhu menggigil. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan menyatakan, "Kata-katamu sangat mencerahkan, Tuan Iblis. Sesuai perintah Anda,
kami akan membawa perdamaian dan ketertiban kembali ke wilayah ilahi utara. Namun, jika ketiga wilayah ilahi berani melakukan penindasan kepada kita, maka orang-orang di wilayah utara akan menjawab seruan untuk mengangkat senjata dan membuka jalan menuju pembalasan. Kami tidak akan mundur apapun yang terjadi. Itu benar. Yan Tianxiao berkata dengan sungguh-sungguh, wilayah ilahi utara sudah terlalu lama tertindas. Kami tidak takut akan penindasan sekarang karena Tuan Iblis ada bersama kami. Selain itu, Yan Tianxiao mengulurkan tangannya dan mewujudkan kekuatan melahap cahayanya. Berkat Guru Iblis, kekuatan kita tidak seperti sebelumnya. Kami sekarang dapat melepaskan kekuatan penuh kami bahkan setelah kami meninggalkan wilayah ilahi utara. Oleh karena itu, kami tidak perlu takut lagi meskipun ketiga wilayah ilahi mencoba membasmi kami sekali lagi. Beri kami perintah, dan setiap orang di wilayah utara dengan darah yang masih berdetak di jantungnya akan menunjukkan taringnya pada musuh kami sampai kematian merenggut kami semua. Kata-kata tersebut menyuntikkan kehidupan ke dalam setiap tubuh dan setiap jiwa yang mendengarnya. Untuk sementara waktu, wilayah suci pencuri jiwa, tidak, seluruh wilayah ilahi utara ditenggelamkan oleh sorak-sorai yang tak ada habisnya. Mulai saat ini, mereka tidak lagi merasa rendah hati di hadapan tiga wilayah ilahi. Ketakutan mereka digantikan oleh nafsu yang membara, dan seolah-olah musuh mereka tidak lagi menakutkan selama mereka memiliki Master Iblis. Yunce tidak setuju dengan ide Tian Guhu dan menghilangkan kebencian orang-orang hingga tidak bisa kembali lagi. Sebaliknya, dia mengambil arah yang berlawanan dan menyatakan bahwa dia akan menghapus semuanya dan menerapkan prinsip non-agresi. Namun, siapapun yang berani menantang mereka juga akan mendapat pembalasan tanpa ampun. Dia tidak memadamkan api kebencian dan dorongan hati, tapi dia mengubur benih api di hati setiap praktisi mendalam wilayah ilahi utara. Penumpukannya akan lambat dan stabil, tapi ketika mereka tersulut oleh sumber yang tidak mereka duga, api iblis yang dihasilkan mungkin cukup untuk melahap langit itu sendiri. Sebagai Master Iblis pertama dalam sejarah wilayah ilahi utara, penobatannya seharusnya menghasilkan tuduhan, kecurigaan, ketakutan, kecemasan, dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, apa yang sebenarnya terjadi adalah tingkat pemujaan dan penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena semua orang dapat merasakan dengan jelas kemungkinan bahwa Master Iblis benar-benar dapat membuka babak baru dalam nasib wilayah ilahi utara. Upacara penobatan berlangsung total 7 hari. Yang terjadi selanjutnya adalah penobatan Ratu. Permaisuri dari Master Iblis tidak lain adalah Ciwu Yao, Ratu Iblis dari alam pencuri jiwa sendiri. Secara resmi, tanggung jawabnya adalah mendukung Master Iblis dalam urusan luar negeri. Pada saat yang sama, rumor yang agak istimewa mulai menyebar di wilayah ilahi barat. Alam Dewa Surga Abadi, Zhou Suzi telah berkultivasi terpencil sejak kematian Zhou Qingchen. Dia selalu menolak permintaan apapun untuk bertemu dengannya bahkan ketika utusan itu berasal dari kerajaan lain. Semua orang di alam surga abadi sadar bahwa dia sedang berduka atas kematian putranya. Tak seorang pun, bahkan Yang Mulia Taiyu, satu-satunya orang yang mengetahui segalanya berani mengganggunya. Tapi tidak hari ini. Ketika Yang Mulia Taiyu memasuki kediaman Zhou Suzi untuk segera berbicara dengannya, Zhou Suzi mendongak dan bertanya, "Apa itu?" Pria itu tampak seperti berusia beberapa ribu tahun meskipun baru beberapa bulan sejak dia berkultivasi terpencil. Mata dan perkataannya membawa beban yang tampaknya cukup berat untuk mencekik seseorang di tempatnya berdiri. Yang Mulia Taiyu berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara rendah,
rumor tentang Anda memasuki wilayah ilahi utara telah menyebar akhir-akhir ini. Tatapan Zhou Suzi segera menjadi fokus. Dari mana asalnya? Itu dimulai di alam bintang rendah di utara wilayah ilahi barat. Letaknya dekat dengan wilayah ilahi utara dan wilayah ilahi timur, kata Yang Mulia Taiyu dengan serius. Rumornya dimulai tidak lama setelah kamu memasuki wilayah ilahi utara, dan apa? Zhou Suzi mendesak ketika dia melihat keraguan pada wajah Yang Mulia Taiyu. Yang Mulia Taiyu menghela nafas kecil sebelum melanjutkan, ada juga rumor bahwa Qing Chen telah meninggal di wilayah ilahi utara, dan bukan karena dia mengalami serangan balik ketika mencoba menerobos kemacetan, menambah rumor bahwa Qing Chen telah meninggal. Bahkan ada orang yang menyimpulkan bahwa dia mungkin telah berubah menjadi orang iblis sebelum kematiannya. Bang! Energi mengalir di rambut Zhou Suzi, dan batu giok yang dalam di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagaimana rumor itu bisa terjadi? Zhou Suzi memaksa dirinya untuk tenang. Kami tidak tahu, kata Yang Mulia Taiyu. Saya sedang mengawasi perbatasan pada saat itu, dan saya sangat yakin tidak ada yang menyelinap ke arah kami selama waktu itu. Tapi, setelah Qing Chen terbunuh, kamu menjadi marah dan menyerang Ratu Iblis, menyebabkan sedikit gangguan. Praktis mustahil untuk menyembunyikannya. Kamu tidak menahan diri, jadi kemungkinan besar gangguan tersebut telah memperingatkan alam bintang terdekat. Zhou Suzi menutup matanya dan mulai gemetar lebih keras. Terlebih lagi, banyak orang memperhatikan bahwa aura Anda terdistorsi, dan darah Anda mengalir terbalik ketika Anda kembali. Tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya bahwa Qing Chen meninggal karena serangan balik dari kultivasinya, jadi sudah ada banyak rumor aneh sebelumnya. Jika seseorang memperhatikan akibat dari pertempuran di perbatasan wilayah utara, masuk akal jika beberapa orang menghubungkan titik-titik tersebut dan sampai pada teori tersebut. Tetapi sejauh ini penyebaran rumor tersebut cukup kecil, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa memadamkannya dengan kekerasan jika perlu, kata Yang Mulia Taiyu. Tidak. Tapi Zhou Suzi menggelengkan kepalanya. Itu hanya akan membuktikan kepada dunia bahwa kita menyembunyikan sesuatu, dan bahwa Qing Chen adalah orang jahat. Dia sudah pergi, kita tidak mungkin membiarkan dia menanggung rasa malu seperti itu di dalam kuburnya. Abaikan saja seperti rumor lainnya, dan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang terhormat Taiyu mengangguk. Dia memiliki pikiran yang sama dengan Kaisar Dewanya. Faktanya, segala sesuatunya berjalan persis seperti yang mereka kira. Rumor tersebut telah tersebar di dunia bintang rendahan di wilayah ilahi barat, jadi kredibilitas rumor tersebut tidak ada artinya. Selain itu, penyebarannya sangat lambat. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah sejauh mana rumor tersebut telah menyebar. Itu bahkan telah menyebar ke telinga orang-orang di wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan, mungkin karena itu terhubung dengan Kaisar Langit Surga Abadi sendiri dan putra mahkota surga abadi yang baru saja meninggal. Rumor itu akhirnya mereda. Hampir tidak ada yang mengungkitnya lagi, dan tidak banyak orang yang benar-benar percaya bahwa hal itu memiliki kredibilitas apapun. Tapi benih lain terkubur tanpa ada yang menyadarinya.